Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai absorption and variable costing and inventory management. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Megananda Wiono Putri dengan NIM 265, dan ada saya sendiri, Cica Kusnedi dengan NIM 316, ada Narita Salombe dengan NIM 319, dan yang keempat ada Farah Nafi dengan NIM 334, dan yang kelima ada Yudita Dwi dengan NIM 346. Mengukur kinerja profit center dengan menggunakan variabel dan laporan penghasil penyerapan. Banyak perusahaan terdiri dari unit bisnis terpisah yang disebut pusat laba. Penting bagi perusahaan ini untuk menentukan kinerja keseluruhan bisnis dan kinerja pusat laba individu. Laporan laba rugi secara keseluruhan berguna untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun, laporan laba rugi sendiri tidak banyak digunakan menentukan kelangsungan hidup unit atau segmen bisnis individual. Sebaliknya, penting untuk mengembangkan laporan laba rugi yang tersegmentasi untuk setiap pusat laba, dan adanya dua metode perhitungan pendapatan telah dikembangkan. Yang pertama yaitu menggunakan biaya variabel, dan yang kedua berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Yang pertama yaitu biaya absorpsi. Biaya penyerapan ini menugaskan semua biaya produksi ke produk. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap menentukan biaya produk. Jadi di bawah biaya penyerapan overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Dan berdasarkan metode ini, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang telah ditentukan sebelum dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya persediaan. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel sendiri menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel. Penetapannya biaya variabel hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Biaya ini termasuk biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diberlakukan sebagai bahan periode dan dikeluarkan dari biaya produk. Di bawah biaya variabel, overhead tetap suatu periode dipandang sebagai berakhirnya periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Narita dengan NIM 319 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai klasifikasi biaya di bawah penyerapan dan biaya variabel sebagai biaya up produk atau periode. Nah, perbandingan metode penetapan biaya variabel dan biaya penyerapan atau absorpsi, prinsip akuntansi yang berlaku umum memerlukan biaya penyerapan untuk laporan eksternal. Namun untuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan, International Revenue Service, dan badan pengaturan lainnya tidak menerima penetapan biaya variabel sebagai metode penetapan biaya produk untuk laporan eksternal. Yaitu ada namanya absorption costing. Untuk menurut produk cost itu terdiri dari direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead. Lalu untuk variable cost, untuk produk cost-nya yaitu terdiri dari direct material, direct labor, variable overhead. Lalu untuk product cost menurut absorption costing yaitu selling expense, administration expense. Lalu untuk variable costing, menurutnya untuk periodic cost-nya yaitu fixed overhead, selling expense, dan administration expense. Satu-satu perbedaan di antara kedua pendekatan tersebut adalah biaya perlakuan biaya tetap overhead pabrik. Biaya produk per unit di bawah kalkulasi biaya absorpsi selalu lebih besar daripada biaya produk per unit di bawah kalkulasi biaya variabel. Next. Yaitu penilaian inventaris. Nah, di sini persediaan dinilai pada produk atau biaya produksi. Mengingat bahwa biaya persediaan tidak pernah termasuk biaya periode penjualan atau administrasi. Di bawah biaya penyerapan, biaya terdiri absorption costing product cost terdiri dari direct material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead. Lalu yang selanjutnya yaitu variable cost
product cost. Terdiri dari direct material, direct labor, dan variable overhead. Next. Nah, di sini yaitu ada contoh soal tentang menghitung inventory cost under observation costing. Di sini ada satu perusahaan terakhir memiliki data yang terkait dengan produk yang dibuatnya, yaitu facility company yang memiliki data terkait dengan produk yang dibuatnya. Yang pertama yaitu unit in beginning inventory, terdiri dari unit produce yaitu 10.000, lalu unit sold 300 per unit dengan total 8.000, lalu variable cost per unit terdiri dari tiga biaya, yaitu direct material sebesar 50, direct labor sebesar 100, variable overhead sebesar 50. Untuk fixed cost-nya yaitu dari dua, yaitu fixed overhead per unit produce, lalu fixed selling and administrasi yaitu 100. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang pertama ada Units Ending Inventory. Nah, Units Ending Inventory ini memiliki rumus, yaitu Units Beginning Inventory ditambah Units Product dikurangi Units Sold. Nah, untuk nominalnya ada units beginning inventory ada 0, ditambah dengan units product ada 10.000, dikurangi units sold ada 8.000. Nah, nominal-nominal ini berasal dari slide sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nominal-nominal ini dengan hasil 2.000 units. Yang kedua ada absorption costing unit cost. Nah, di sini ada direct material sebesar 50, ada direct labor sebesar 100, ada variable overhead sebesar 50, ada fixed overhead sebesar 25. Untuk totalnya unit product cost itu dijumlah semua dengan hasil 225. Nah, yang ketiga ada value of ending inventory. Nah, value of ending inventory ini memiliki rumus yaitu units ending inventory dikali absorption unit product cost. Untuk unit ending inventory dengan nominal 2.000 dikali dengan absorption unit product cost dengan nominal 225 dengan hasil 450.000. Untuk selanjutnya yaitu menghitung biaya inventaris di bawah variable costing. Nah, ini ada units in beginning inventory dengan nominalnya 0. Selanjutnya ada units product dengan nominal 10.000 dan ada unit sold 300 per unitnya ada 8.000 dan variable cost per unit dibagi dengan direct material ada 50, direct labor ada 100, variable overhead ada 50, fixed cost terbagi menjadi dua, yaitu fixed overhead per unit product sebesar 25, dan fixed selling and administrative ada 100.000. Nah, selanjutnya ini ada unit ending inventory, memiliki rumus yaitu unit beginning inventory ditambah unit product dikurangi unit sold. Yaitu untuk unit beginning inventory ini dengan nominal 0 ditambah unit product dengan nominal 10.000 dikurangi dengan unit sold sebesar 8.000 sama dengan 2.000 unit. Nah, nominal-nominal ini ada di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada variable costing unit cost. Nah, di sini itu ada direct material sebesar 50, ada direct labor sebesar 100, ada variable overhead sebesar 50. Untuk unit product cost-nya ini dengan hasil 200 dijumlah dari 50 ditambah 100 ditambah 50.
Selanjutnya yaitu ada value of ending inventory. Nah, value of ending inventory ini memiliki rumus yaitu units ending inventory dikali variable unit product cost. Untuk units ending inventory ini memiliki nominal 2.000 units. Dikali variable unit product cost dengan nominal 200, berarti sama dengan hasil 400.000. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Megananda Wiono Putri, NIM 265, akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba segmentasi menggunakan biaya variabel. Penetapan biaya variabel berguna dalam penyusunan laporan laba rugi tersegmentasi. Karena hal ini akan memberikan informasi yang berguna tentang biaya variabel dan juga biaya tetap. Segmen yang cukup penting untuk menjamin produksi laporan kinerja. Hal ini berupa divisi, departemen, lini produk, kelas pelanggan, dan juga lain sebagainya. Dalam laporan laba rugi tersegmentasi, biaya tetap dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu biaya tetap langsung atau beban tetap langsung. Yang kedua yaitu beban tetap umum atau biaya tetap umum. Subdivisi tambahan ini menyoroti biaya yang dapat dikendalikan versus biaya yang tidak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi kontribusi kemampuan manajer untuk setiap segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, biaya tetap langsung. Biaya tetap langsung adalah beban tetap yang dapat ditelusuri secara langsung ke suatu segmen. Kadang-kadang biaya ini disebut sebagai biaya tetap, yaitu biaya yang dapat dilacak karena jika mereka hilang, maka bisa dianggap segmen tersebut dihilangkan atau tidak ada. Contohnya yaitu bahan baku atau gaji tenaga kerja langsung. Nah, jika tidak ada bahan baku atau tenaga kerja langsung, maka segmen tersebut dianggap tidak ada atau tidak dapat berjalan. Yang kedua yaitu beban tetap umum. Beban tetap umum secara bersama-sama disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Biaya-biaya ini tetap atau bahkan jika salah satu segmen yang sama dieliminasi. Misalnya penyusutan gedung kantor suatu perusahaan, gaji CEO, dan biaya percetakan, serta pendistribusian laporan tahunan kepada pemegang saham. Hal ini adalah beban tetap. Dan biaya tersebut tidak akan berpengaruh kepada bahan pokok. Baik, selanjutnya adalah menyusun laporan laba rugi segmentasi. Di dalam contoh soal ini, hal ini dapat menunjukkan bahwa kedua produk memiliki margin kontribusi positif yang besarnya 180.000 untuk pemutar MP3 dan 125.000 untuk pemutar DVD. Kedua produk tersebut memberikan pendapatan di atas biaya variabel yang dapat digunakan untuk membantu menutupi biaya tetap perusahaan. Namun, beberapa biaya tetap perusahaan disebabkan oleh segmen itu sendiri. Jadi, ukuran nyata dari kontribusi laba dari setiap segmen adalah apa yang tersisa setelah biaya tetap langsung ini ditutup. Kontribusi laba yang dibuat setiap segmen untuk menutupi biaya tetap umum perusahaan disebut dengan margin segmen. Segmen setidaknya harus dapat menutupi biaya variabelnya sendiri dan juga biaya tetap langsung. Margin segmen negatif menyeret suatu total laba perusahaan sehingga ada waktu untuk mempertimbangkan menjatuhkan produk. Mengabaikan pengaruh suatu segmen terhadap penjualan segmen lain. Margin segmen mengukur perubahan laba perusahaan yang terjadi jika segmen tersebut dieliminasi.
Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan untuk persediaan pengelolaan. Biaya terkait persediaan. Ada 3, yaitu biaya pemesanan, biaya persiapan, biaya kehabisan persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk menetapkan dan menerima pesanan. Contohnya termasuk biaya pemrosesan pesanan, termasuk biaya administrasi dan biaya dokumen, lalu biaya asuransi untuk pengiriman dan biaya pembongkaran serta biaya penerimaan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan, adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Contoh yang termasuk yaitu asuransi pajak persediaan, keusangan, biaya peluang, dana terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan juga ruang penyimpanan. Jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka bisa disebut dengan biaya kehabisan persediaan. Biaya kehabisan persediaan adalah biaya karena tidak tersedianya produk saat diminta oleh pelanggan atau saat dibutuhkan oleh produksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Farah Nevi Erinda Nidia dengan NIM 2020-310334 akan menjelaskan mengenai kuantitas pesanan ekonomi model inventaris tradisional. Yang pertama yaitu jumlah yang harus dipesan. Jumlah unit dalam jumlah pesanan optimal disebut economic order quantity. Hal ini untuk meminimalkan total biaya yang berhubungan dengan persediaan. Sebuah formula untuk komputasinya adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 dikali CO dikali D per CC. EOQ adalah jumlah optimal unit untuk dipesan pada satu waktu. CO adalah biaya menempatkan satu pesanan, yaitu permintaan tahunan untuk item dalam unit. CC yaitu biaya membawa satu unit dalam persediaan selama 1 tahun. Kapan melakukan pemesanan? Titik pemesanan ulang adalah titik waktu ketika pesanan baru harus dilakukan. Lead time adalah waktu yang diperlukan untuk menerima jumlah pesanan ekonomi setelah pesanan dilakukan atau pengaturan dimulai. Yang pertama yaitu reorder point. Cara menghitungnya yaitu rate of usage dikali lead time. Jika permintaan suku cadangan atau produk tidak diketahui secara pasti dan dapat terjadi stock out. Untuk menghindari hal ini, perusahaan sering memilih untuk membawa safety stock. Safety stock dihitung dengan mengalihkan waktu tunggu dengan selisih antara tingkat pemakaian maksimum dan tingkat pemakaian rata-rata. Seperti yang ada di PPT ini, yaitu safety stock sama dengan maksimum daily usage dikurangi average daily usage dikali lead time. Next. Pendekatan just in time untuk manajemen inventaris. Lingkungan ekonomi bagi banyak perusahaan tradisional, batch besar, biaya setup tinggi telah berubah secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya persaingan global. Kemajuan teknologi telah berkontribusi pada siklus hidup produk yang lebih pendek, dan keragaman produk telah meningkat. Tekanan persaingan ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model EOQ dalam pendekatan just in time. Pendekatan ini menyatakan bahwa barang harus ditarik melalui sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui jadwal tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Membandingkan pendekatan inventaris just in time dan tradisional. Dalam sistem tradisional, persediaan menyelesaikan konflik antara biaya pemesanan atau pengaturan dan biaya penyimpanan dengan memilih tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah biaya ini. Jika permintaan lebih besar dari yang diharapkan atau jika produksi berkurang karena kerusakan dan inefisiensi produksi, maka persediaan berfungsi sebagai penyangga, menyediakan produk kepada pelanggan yang mungkin tidak tersedia. Sedangkan dalam sistem just in time, biaya pemesanan dikurangi dengan mengembangkan hubungan dekat dengan pemasok. Just in time mencapai tujuan yang sama tanpa membawa persediaan. Solusi dari just in time adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok terpilih yang berlokasi sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan untuk membangun keterlibatan pemasok yang lebih luas. Pemasok ini tidak hanya dipilih berdasarkan harga saja, namun juga dilihat dari kinerja, kualitas komponen, dan kemampuan untuk mengirimkan sesuai kebutuhan, dan komitmen terhadap pembelian just in time merupakan pertimbangan penting. Yang terakhir yaitu keterbatasan pendekatan just in time.
Pendekatan just in time ini memerlukan waktu, misalnya untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Bersikeras untuk segera mengubah waktu dan kualitas pengiriman mungkin tidak realistis dan dapat menyebabkan konfrontasi yang sulit antara perusahaan dan pemasoknya. Pekerja juga mungkin terpengaruh oleh just in time. Studi telah menunjukkan bahwa pengurangan tajam dalam buffer persediaan dapat menyebabkan alur kerja yang teratur dan tingkat stres yang tinggi di antara pekerja produksi. Jika para pekerja menganggap just in time sebagai cara untuk memeras lebih banyak dari mereka, maka upaya just in time mungkin akan gagal. Mungkin strategi yang lebih baik untuk implementasi just in time adalah di mana pengurangan persediaan mengikuti proses perbaikan yang ditawarkan just in time. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.